Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Salah satu rekan-rekan yang bertanya bagaimana cara membuat roda itu selain berputar, dia juga berbelok. Sebagaimana video yang kita tampilkan di depan layar kaca, ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya atau cara membuatnya? Mari kita simak tutorial kali ini. Oke, baik, kita saat ini memiliki roda, objek roda. Rekan-rekan bisa melihat tutorial kita yang sebelumnya, ya, bagaimana cara membuat roda, ya. Dan di sini di materi yang sebelumnya roda itu berputar dengan constraint, ya. Nah, dengan constraint lalu kita pilih yang transformation. Nah, tetapi kita saat ini ingin menggunakan metode yang lain, ya, karena kita menginginkan sebuah roda ini selain berputar, dia mengikuti track yang kita buat, ya, sehingga kalau menggunakan constraint ini agak sulit nantinya. Nah, sehingga kita akan menggunakan yang namanya driver, ya. Kita tekan N. Nanti di sini di rotasi roda ini akan berotasi. Dia di sumbu mana nih? Oh, sumbu Y berarti, ya. Nah, jadi setiap frame kita sudah buat ini sekitar 300 frame. Kalau secara default rekan-rekan biasanya adalah 250. Rekan-rekan bisa klik di sini, bisa tekan 300 atau 600, terserah rekan-rekan. Semakin banyak frame yang kita buat, semakin bagus, semakin halus, semakin durasinya semakin lama, ya. Nah, di sini kita menginginkan perputaran roda yang sumbu Y ini akan mengikuti dari track yang kita buat, ya. Nah, saat ini kita belum punya tracknya. Bagaimana cara membuat tracknya? Ya, kita tekan Shift A, Shift tahan A, lalu kita pilih curve yang bezier atau circle, terserah, atau yang pad, monggo, yang mana aja boleh. Ya, kita coba yang bezier. Mana nih? Nggak kelihatan. Kayaknya tertutup oleh roda. Kita coba intip dengan viewport settingnya wireframe. Nah, terlihat, ya. Lalu kita scale. Nah, misalkan seperti ini. Lalu kita rubah si track ini bentuknya sesuai yang kita inginkan. Pertama kita bisa klik sini, lalu edit mode atau tekan tab, ya. Dan di sini rekan-rekan bisa muncul adanya panah ini, artinya directionnya atau arah si animasi nantinya, pergerakan dari track ke track. Nah, untuk memunculkan seperti ini, kalau rekan-rekan tidak muncul, silahkan pilih yang curve edit mode, lalu centang atau checklist yang normal ini. Nah, kalau unchecklist nggak kelihatan, kalau checklist kelihatan, ya, seperti ini. Lalu kita coba tambahkan, kita aktifkan yang sumbu ini. Jadi si track ini ada dua sumbu, sumbu yang ini dan sumbu yang ini. Lalu kita bisa tekan E atau extrude, lalu kita grab, geser di sumbu X misalkan. Nah, kita bisa rotate di sumbu Z, ya, misalkan seperti ini, ya. Cukup lah, ya. Kita lihat dari atas.
kita grab sumbu Y agak seperti ini, kita rotate sumbu Z seperti ini biar sedikit halus ya. Oke, kalau sudah kita kembalikan ke object mode, tekan tab atau tekan yang klik ini, object mode. Oke, saat ini track sudah kita buat, maka tugasnya adalah kita menggabungkan roda ini untuk menempel di track ini ya. Caranya bagaimana? Klik rodanya, lalu constraint yang sini, klik, lalu klik yang follow path. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat target yang mau diikuti yang mana, path-nya. Kita bisa tekan klik ini eyedrop, kita bisa klik di sini ya. Objek roda tadi langsung pindah ke sini dan pas di tengah-tengah ya, di titik originalnya. Kalau misalkan posisinya itu jauh dari si kursor yang ini tanda bulat sama merah putih, misalkan saya gerakkan di sini ya, lalu kita targetnya adalah sini, tuh dia akan menjauh ya. Jadi syarat utamanya adalah kalau ingin pas di originalnya, posisikan si origin ini ke yang 3D cursor. Bagaimana caranya? Tekan shift, tahan dan tekan S, lalu selection to cursor, maka pas di originalnya dengan kursornya. Nah, saat ini kita langsung rubah ke objek Bezier, maka langsung di titik pusatnya. Nah, yang berikutnya masalah offset nanti kita akan jelaskan sedikit ya. Kita akan lewati dulu forward axis atau pergerakan majunya aksis mana, sumbu mana nih. Karena kita pengen bergeraknya di sumbu X ya, atau rekan-rekan bisa cross check kembali yang di option ini. Coba lihat di origin. Nah, rekan-rekan bisa melihat objek si roda ini dia sumbu X-nya yang ke sana ya. Ini agak miring karena tadi kita udah rotasi. Coba tekan N dulu. Yang Y-nya kita nolkan. Nah, tekan N lagi untuk menutup jendelanya. Nah, ini sumbu X-nya yang sana, sumbu Y-nya ke sana, dan sumbu Z si roda ini di atas. Sehingga yang kita inginkan adalah pergerakan sumbu X. Jadi kita pertama nonaktifkan dulu. Kita udah tahu ya tadi aktifnya dia sumbu X yang ke sana sesuai dengan garis merah yang ini ya, sumbu X. Maka forward aksisnya kita klik X. Up aksisnya tetap ya sumbu Z sesuai dengan ini juga sama sumbu Z. Nah, kalau kita menggunakan offset ini kita aktifkan fix position supaya benar-benar fix posisi. Nanti kita akan berikan contohnya. Kita klik kalau misalkan kita langsung animate ya, coba kita lihat, tekan space di keyboard. Tuh, pergerakannya bablas yang pertama, yang kedua juga si roda ini dia nggak mengikuti roda ini inginnya beloknya sesuai dengan kurva yang kita buat. Nah, caranya adalah follow curve. Kita checklist, maka dia akan mengikuti sumbu yang kita sudah buat. Ya, seperti itu ya. Nah, ini bablas lagi nih. Ya, rekan-rekan bisa menggunakan misalkan fix position ya. Kita dari sumbu yang frame yang satu, rekan-rekan bisa memasukkan offset vector. Misalkan di sumbu frame 1
offset vektornya 0 ya. Di frame 300 ya. Artinya ini kita isikan 1, lalu klik ini untuk memasukkan insert keyframe-nya, sehingga kalau kita klik space dia akan mengikuti pergerakan si kurva dari titik 0 sampai titik 1. Ini pergerakannya melambat, cepat, dan terakhir akan melambat lagi. Nah, ini caranya kalau ingin kita konstan pergerakannya ya, kita blok semua. Artinya aktifkan warna kuningnya di semua sisi. Lalu klik kanan. Interpolation mode-nya kita pilih yang linear saja. Ya. Maka pergerakannya dia konstan atau lurus seperti itu ya. Kalau kita tadi pilih yang interpolate-nya ini konstan, dia langsung jegrek gitu, dadakan. Kalau ini lurus terus, rata ya, seperti itu. Ini kalau kita menginginkan menggunakan fixed offset ya. Oke. Tetapi ini roda belum berputar karena ingat kita belum masukkan rotasi angka di sini. Jadi inginnya saya membuat frame dari angka 1 sampai 300. Ketika roda di frame 100 misalkan, dia ya berputarnya bukan 0 tetapi sesuai dengan perputaran si roda keliling ini dengan frame, sehingga dia akan menimbulkan efek bahwasanya roda ini berputar sesuai dengan track yang kita buat dan juga jumlah dari si frame ini, sehingga pas timingnya, pas putarannya seperti itu. Agak pusing kali ya. Nah, ya kita kembali lagi, refreshing lagi ya. Kita mulai dari angka 0 ya. Artinya kita mulai rekan-rekan bisa di pause atau di replay, diputar kembali kalau misalkan penjelasan kami terlalu cepat ya. Saat ini saya menggunakan offset vector. Cuma ini ada keterbatasan sehingga saya tidak menggunakan ini offset vector. Kita hapus semua keyframe-nya. Delete keyframe ya. Ya, kita tidak menggunakan fixed position, unchecklist saja. Animate path. Coba kita lihat. Bablas ya. Nah, kita ada yang perlu diatur. Ada yang perlu kita setting. Jadi si objek kurva ini ya, ada datanya di sini. Kita klik. Nah, di sini yang membuat bablas itu artinya di sini nih. Jadi di frame 100 dia udah bablas. Tergantung dari track yang terakhir kali. Maka kita isikan di sini sesuai dengan frame yang kita buat. 300. Oke. Sehingga kita play lagi. Nah, pergerakan si roda ini sudah mengikuti track dan juga frame yang sudah kita buat. Oke. Jadi tahap pertama tadi kita ulangi lagi ya, biar rekan-rekan paham kembali. Roda dan track itu saja yang pertama kali kita ingat ya. Roda dan track. Lalu
kita aktifkan rodanya, lalu kita constraint-kan di follow path tadi, ya, yang ini tadi follow path, sehingga roda ini kita ingin constraint-kan atau kita gabungkan, ikati ke si kurva ini. Oke, sehingga sudah ada muncul settingan seperti ini, ya. Nah, lalu langkah berikutnya supaya tidak lewat dari track yang kita buat, maka kita setting data dari kurva ini dengan ini, data dari kurva, dan kita dipilih yang di path animation-nya ini, frame-nya ini adalah sesuai dengan frame yang kita sudah buat, atau kita bisa setting di sini. Sehingga ya kita menginginkan roda ini kan masih belum berputar ya rekan-rekan. Kalau kita play ya belum berputar. Nah, dan rekan-rekan coba perhatikan di kurva dan di data, di bawah ini adalah namanya evaluation. Coba kalau saya play di sini, lalu kita hentikan, maka evaluation langsung berubah dia. Ya. Kita play lagi. Evaluation-nya dia sampai 300. Ya. Misalkan itu bisa kita isi 300, dia pas di frame yang titik terakhir ini. Afan. Ya. Pas titik terakhir. Nah, jadi kita akan gunakan rumus, yaitu ketika roda ini di frame 100 atau setiap frame ini, kita akan kalikan dan kita masukkan di sini. Ya. Misalkan kita nolkan dulu, ya. Jadi ketika di setiap frame ini, roda ini berputar di rotasi sumbu Y tadi. Karena kalau kita di sumbu X, maka perputarannya tidak sesuai yang kita inginkan. Ya. Tetapi kalau yang tadi sumbu Y ini, nah dia akan berputar kan seperti itu. Oke, jadi kita coba masukkan rumusnya. Bagaimana cara rumusnya? Nah, sekarang perhatikan rekan-rekan, ya. Aktifkan dulu si kurva ini, lalu klik data ini. Kita akan ambil datanya untuk memasukkan sebagai rumusnya, nanti dikalikan dengan evaluasi ini, ya. Jadi klik kurva ini, lalu di data evaluation kita klik kanan, copy as new driver, ya. Perhatikan, copy as new driver. Saat ini kita sudah memiliki data evaluasi. Yang berikutnya kita akan masukkan rumusnya ke roda, ya. Tekan N untuk mengeluarkan ini, ya. Di item, di rotation, di sumbu Y, ya, tadi. Jadi kita inginkan perputaran roda ini setiap frame. Klik kanan, klik paste driver. Oke, warnanya akan berubah menjadi jingga, warna ungu, ya. Coba kita lihat lagi, ya. Dia sudah mulai ada pergerakan. Rekan-rekan perhatikan, ya, sudah mulai ada pergerakan. Tetapi pergerakannya kurang cepat. Nah, sehingga caranya adalah kita setting di rumusnya. Klik kanan, di edit driver. Nah, driven property. Roda ini akan berputar sesuai di sumbu Y, ya. Rotasi di sumbu Y. Jadi yang mempengaruhi properti ini memang di sumbu Y rotasinya. Tipe
yang kita inginkan, ya, kita klik di sini, kita pilih yang script expression. Sehingga di sini akan muncul kolom expressionnya. Apa yang kita inginkan, kayak misalkan Microsoft Excel, rumusnya akan dimasukkan ke sini, ya, seperti itu. Lalu kita akan kalikan, misalkan angka per frame-nya tadi kan, misalkan angka 2 misalkan. Update dependencies, coba kita lihat dulu. Nah, sudah ada perubahan, sudah ada pergerakan. Tetapi pergerakannya kayak nggak sesuai seperti itu. Seolah-olah ini licin, ya, roda si lantai ini licin, ya. Sehingga bagaimana supaya semua roda ini pergerakannya atau rotasinya itu sesuai dengan setiap jarak dari si kurva ini. Maka saya menggunakan keliling. Saya coba menggunakan keliling dari roda ini, yaitu kita bisa lihat di dimensionnya. Perhatikan scale-nya, pastikan angka 1 semua. Ya, kalau misalkan ini tidak atau bukan angka 1, rekan-rekan harus setting angka 1 dengan cara Ctrl A lalu scale, apply di scale, ya. Maka dia akan berubah ke angka 1 semua. Nah, yang berikutnya dimensionnya ini kita dapati di sumbu X ini dia lebarnya 3, panjangnya 3, Y itu lebarnya 0,75, Z atau yang tingginya di angka 3,09. Ya. Jadi kita dapatkan diameternya adalah 3,09. Kita masukkan rumus mencari keliling lingkaran. Kalau rekan-rekan lupa, bisa mengunjungi calculate org. Nah, ini bahasa Indonesia. Di sini rekan-rekan disuguhi mencari di Google, ada ya, banyak. Nah, di sini kita masukkan diameternya 3,09. Sehingga sudah ada jawabannya, kelilingnya 9,7. Kita coba masukkan di rumus tadi, roda, klik kanan edit driver. Nah, kita kalikan 9,7. Update. Oke. Nah, Masya Allah, tabarakallah, ya. Sudah bergerak. Coba kita perhatikan dari arah depan. Ya, kita coba gerakkan dengan manual atau kita tekan panah yang di keyboard ke arah kanan, ya. Ya. Kalau sekiranya masih kurang sesuai, misalkan ya, masih kurang dikit, kita bisa menambahkan perkalian tadi di edit driver lagi, misalkan 9,72, misalkan. Coba kita perhatikan. Ya, sudah sesuai. Nah, Masya Allah. Sehingga kalau kita play, ya, sesuai dengan pergerakan dari roda dan kurva dan frame, sehingga pergerakannya seperti roda ini bergerak di atas sebuah permukaan yang normal atau kasar lah, seperti itu. Jadi mencengkram. Ya, demikian tutorial yang singkat ini. Rekan-rekan bisa mencobanya, bisa diotak-atik rumusnya,
ini ya, sehingga rekan-rekan mendapatkan apa yang rekan-rekan inginkan sesuai dengan si objek ini, diameter objek ini. Barakallahu fiik. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan tutorial, silahkan isi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.